Tekstur sejarah memperlihatkan bahwa timnas Indonesia gagal meraih kemenangan atas China sejak tanggal 20 Februari tahun 1987, ketika mereka sukses mengalahkan China 3-1 di Kings Cup, Bangkok. Sejak kemenangan itu, dalam 18 pertemuan, Indonesia hanya mampu meraih 3 kemenangan total, dengan 10 pertandingan selanjutnya menghasilkan kekalahan atau seri. Tanda hubung. Kutukan 38 tahun tanpa kemenangan. Pertemuan terakhir yang dimenangkan, tanggal 20 Februari tahun 1987, via Kings Cup 1987, skor 3-1. Durasi puasa kemenangan, tepat 38 tahun, hingga kemenangan bersejarah pada tanggal 5 Juni tahun 2025. Rekap head-to-head, dari total 19 pertemuan, Indonesia hanya menang 4 kali, 3 sebelum 1987 dan 1 kemenangan mutakhir, China menang 12 kali, sisa hasil imbang. Tanda hubung. Laga penentu, tanggal 5 Juni tahun 2025 di GBK. Venue, Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Hasil, Indonesia menang 1-0 melalui penalti oleh Romeni menjelang akhir babak pertama. Polesan Patrick Kluivert terbukti efektif, memberi kepercayaan kepada 7 pemain dari Liga 1, termasuk Ricky Kambuaya sebagai kunci serangan. Suporter menyuguhkan tifo Gatot Kaca spektakuler, turut menambah semangat pemain. Tanda hubung. Apa artinya bagi Indonesia? 1. Memecahkan kutukan 38 tahun, membuka lembaran baru psikologis tim. 2. Memastikan tiket ke putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 mendorong posisinya sejajar Jepang, Australia, Arab Saudi, dan plus mereka sendiri sebagai runner-up grup C. 3. Memecahkan 5 rekor sekaligus, seperti dirinci Kompas dan Merdeka. Kemenangan pertama atas China sejak 1987. Jumlah clean sheet beruntun. Jumlah kemenangan pertandingan kandang resmi dalam satu fase kualifikasi. Streak tak terkalahkan di GBK. Debut pemain muda Beckham Putra menerima sorotan positif. Tanda hubung. Dampak di kancah Asia. Untuk China, kekalahan ini menandai kekalahan keempat berturut-turut di kualifikasi grup C, sekaligus menghancurkan peluang mereka ke Piala Dunia 2026. Pelatih Branko Ivankovic bahkan mengambil tanggung jawab, menyoroti kelemahan di performa dan pembangunan skuad. Sementara itu, bagi Indonesia, ini bukan hanya soal kemenangan melawan China, tapi juga lonjakan moral konteks tim dan fans, terutama jelang fase berikutnya. Tanda hubung. Kesimpulan, setelah 38 tahun impresif tanpa kemenangan, timnas Indonesia akhirnya memecah pukulan sejarah itu dengan kemenangan 1-0 atas China pada tanggal 5 Juni tahun 2025 di GBK. Kemenangan ini tak hanya menghapus kutukan era 1987, tapi juga mendatangkan momentum kuat menuju putaran keempat kualifikasi, memecahkan sejumlah rekor, dan mengguncang dinamika sepak bola Asia. Indonesia tidak cuma menjaga kans lolos ke putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Tapi, Garuda bisa menyudahi puasa kemenangan atas China. Indonesia menjamu China di Stadion GBK, Kamis tanggal 5 Juni tahun 2025, malam WIB, dalam lanjutan matchday ke-9 grup C. Tampil menyerang sejak menit awal, Indonesia menang tipis 1-0 lewat penalti oleh Romeni pada menit ke-45. Kemenangan itu sudah cukup mengantarkan Indonesia ke posisi ketiga klasemen dengan 12 poin dari 9 poin, unggul 6 angka dari Bahrain di posisi kelima yang baru menghadapi Arab Saudi saat ini. Indonesia akhirnya menuntaskan puasa kemenangan atas negeri tirai bambu tersebut. Terakhir kali menang pada 1987 pada ajang Kings Cup dengan skor 3-1. Setelah itu, Indonesia tak pernah menang dalam 10 pertandingan, rinciannya 8 kali kalah dan 2 imbang. Indonesia masih akan melawat ke markas Jepang beberapa hari lagi untuk menutup kiprahnya di putaran ketiga. Rekor vs China, duel, 12, menang, 3, imbang, 2, kalah, 7, gol, 12, kebobolan, 22. Kendati dihadapkan rekor buruk, Indonesia mempunyai modal apik untuk memutus rantai negatif tersebut. Mereka akan bermain di hadapan puluhan ribu pendukungnya sendiri, yang akan menjadi energi tambahan ketika bermain. Selain itu,
Indonesia dalam performa cukup apik dalam 3 laga terakhirnya karena meraih kemenangan sebanyak 2 kali, sedangkan China mengakhiri 3 laga itu dengan kekalahan. Indonesia juga lebih baik dalam hal produktivitas gol dan pertahanan dibanding China setelah mereka mencetak 8 gol dan kebobolan 14 gol. Adapun, tim asuhan Branko Ivankovic itu baru mencetak 6 gol dan kebobolan lebih banyak, yaitu 19 gol. Hasil 3 pertandingan terakhir itu turut mempengaruhi klasemen sementara grup C saat ini, di mana Indonesia berada di posisi yang lebih baik, yaitu posisi keempat dengan 9 poin, unggul 3 poin dari China di posisi juru kunci.